Oh gitu. Cabut, buang tanahnya aja kan. Kalau yang untuk mau dijual untuk sayur kan dibersihkan. Proses lahannya atau ditanami. Nah ini salah satu contoh. Lumayan lah sudah ada tanamannya apa cabai dan mungkin baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan petualangan kita atau belusukan hari ini. Ini saya di lahan Pak Agus. Kita akan menuju ke lahan Pak Sutrisno juga ya kawan-kawan. Supaya nanti kita akan videokan satu persatu, tapi secara pelan-pelan, tidak semuanya hari ini ya. Supaya nanti perkembangan-perkembangan yang ada di wilayah transmigrasi ini, khususnya di UPT Sepunggur ya, baik penempatan tahun 2015, 16, dan 17. Mungkin lewat situ bisa bagus. Kita akan explore terus agar teman-teman di luaran sana bisa tahu perkembangannya. Kemudian saya ditemani Pak Agus tadi ya, karena sambil istirahat, ini waktu sudah sore teman-teman. Jadi kita akan mungkin tidak bisa menjelaskan satu persatu, namun sepintas kita akan coba untuk memberikan apa namanya ini wawasan kepada teman-teman yang lain. Jadi lahan Pak Sutrisno ini sama seperti lahan Pak Agus dan juga ini bergandengan jadi satu. Ini tanggul termasuk tanggul pembatasnya di sini. Yang sebelah sini milik Pak Agus, yang sebelah sini milik Pak Sutrisno. Dan sepertinya juga sudah dicangkul-cangkul. Mungkin ini ada rancangan ke depannya atau planning ke depannya untuk tanaman sayur karena lahan di sini sudah kering ya teman-teman. Kemudian kita akan melihat dulu ke sini ke belakang. Ini lahan ya kurang lebihnya aja ya teman-teman. Kurang lebihnya ini 1 hektar. Kemarin dulu juga ada tanamannya padi di sini. Dan mungkin saat ini juga ini ada program dari pemerintah Kabupaten Bulungan, yaitu program pertanian penanaman padi dari brigade seperti itu ya. Sama lahan Pak Agus pun di sini nantinya akan ditanamin padi yang ke belakangnya yang 0,75 mungkin kurang lebihnya 1 hektar, dan juga Pak Sutris pun begitu. Mbah Marioto pun di sana seperti itu. Kemudian yang depan ini saya perhatikan ya, rencana untuk tanaman sayur. Jadi seperti apa kisah dan ceritanya, mari kita sama-sama gali informasinya. Kita menuju ke lahan Bapak Sutrisno yang sedang beraktivitas menyangkul lahannya kawan-kawan. Ini tanggul di sini sudah bagus. Dan ini tanggul di sini ini tanggul pertama ya kawan-kawan. Alias tanggul cetak sawah dulu, program yang lebih awal dulu. Sebelum ada penanggulan dari Bapak Ase atau Bapak Cito Karno seperti itu. Wah, ini Sirotol Mustaqim ini. Ini aman Pak Tris ya? Aman. Kita lewat sini. Ini kayunya patah kawan-kawan. Tapi tidak mengapa. Ini aman kata beliau. Wush. Lahannya bagus. Ini benar-benar kering kawan-kawan ya. Jadi nampaknya ada bekas tanaman padi ini. Nah, masih ada sungut-sungutnya itu kawan-kawan. Nanti akan beralih fungsi menjadi tanaman sayuran ya. Cara nyangkulnya seperti itu sahabat. Sepertinya tanahnya dicangkul enak sekali ini. Mantap. Halo, assalamualaikum Pak Tris. Selamat siang menjelang sore ya. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kabarnya sehat ya. Titip ini Pak Tris, kita sedikit berbincang nanti tentang lahan panjenengan yang sepertinya saya perhatikan semangat sekali jenengan mengolah lahan. Ini ada tanamannya bawang pre Pak Tris ya. Iya. Baru banget ini kayaknya ya. Baru pagi tadi sama kemarin sore. Berarti baru beberapa menit yang lalu sahabat Madrin. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bibitnya jenengan beli atau ada bibit dari mana?
kemarin beli Pak. Sekarang harganya berapa Pak? 30 sampai 35 untuk bibit. Untuk bibit. Ya. Kalau sayurnya? Kalau sayurnya masih 40 kayaknya. 40 ya. Jadi memang beda ya antara harga. Tapi kok kenapa murah bibitnya ya Pak Tris ya? Nah, mungkin karena kalau bibit itu kan nggak dibersihkan Pak. Oh gitu. Cabut, buang tanahnya aja kan. Kalau yang untuk mau dijual untuk sayur kan dibersihkan. Tapi mohon maaf ini mengganggu aktivitasnya Pak Tris ya. Nggak apa-apa. Jadi murah bibitnya daripada sayurnya. Kalau sayur sekarang katanya mencapai 45-50 ya. Ya. Kenapa Pak Tris berinisiatif menanam bawang pre Pak? Mohon apa namanya, bahwasanya motivasinya gitu. Cara penjualannya lebih mudah Pak dibandingkan daripada sayur-sayur lain. Cuman untuk perawatan kita memang harus disiplin lah. Ekstrim ya. Ya, karena rumput nggak boleh tumbuh di sekitarnya, mengganggu pertumbuhan. Betul sekali. Tanaman tersebut kalau banyak rumput. Sebelumnya jenengan pernah nanam bawang pre ini atau memang baru pertama? Kalau di sini baru pertama kali ini, cuman kalau di Jawa udah sering. Oh, ya. Pak Tris dari mana ya? Magelang. Magelang itu tempatnya sayur Pak Tris. Sayur mayur ya. Ada saudara kita yang baru datang kemarin Pak, yang Mas Rohmat itu, yang sebelahnya Pak Kamto, itu dari Magelang juga kan. Kali apa itu? Iya, Kali Anggrek. Kalau Pak Sutris Magelangnya mana? Gerabak. Gerabak. Ya, kalau dekat untuk dengan anu. Ya, cuman Magelang Barat sama Timur. Oh, seperti itu. Luar biasa. Sudah berapa tahun hitungannya di sini Pak Tris? Di sini kami sudah mau nginjak 9 tahun ya. 9 tahun ya. Baru mau bisa menanam. Nah, di tahun ini baru bisa mau tanam sayur. Karena lahannya sudah cukup kering sekarang. Tapi kan sebelum ini pun dulu ada tanamannya Pak ya. Padi paling ya, tahun sekali. Tapi cuma 1 tahun sekali. Itu pun kadang jadi kadang enggak. Di sini yang paling bahaya kalau nggak pas musim itu dimakan burung pipit Kak. Oh iya Pak Tris ya. Jadi perjuangannya yang cukup lama ya dengannya. 9 tahun baru bisa nanam. Tapi alhamdulillah dengan kemarin ada program dari beliau Pak Cito Karno ya Pak Tris, Pak Ase. Ini sebagian ya, tidak semua teman-teman Pak Tris ya. Sebagian alhamdulillah dari lahan teman-teman kita. Contoh satu lahan di Pak Tris ini Mbah Marioto, dan sebelahnya Pak Narto ya, Pak Narto, juga Mas Pak Agus, Mas Sapri. Sekarang sudah bisa kering sehingga bisa menanam. Tentunya ya sampai detik ini pun kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Bapak Cito Karno tentunya Pak Tris ya. Beliau, karena berkat beliau kami bisa punya lahan kering betul, untuk tanaman sayur mayur lah. Kedepannya nanti supaya bisa mempunyai panenan, dan tentunya untuk meningkatkan taraf perekonomian di transmigrasi Sepunggur Pak G. Untuk UBT Sepunggur. Jadi tidak hanya padi yang ditanam, tapi rencananya mungkin di belakang padi Pak ya. Padi ya. Karena ada program apa Pak Tris? Program itu apa ya? Brigade pangan. Brigade pangan. Itu termasuk dari Dinas Pertanian Dinas juga Pertanian ya. Dikawal dengan Kodim TNI yang didanai oleh Kementerian Pertanian. Kodimnya turun tangan ya Pak Tris ya. Ya sangat berterima kasih juga untuk pemerintah-pemerintah yang selalu memperhatikan kita Pak Tris ya. Amin. Baik dari bidang pertanian maupun bidang pembangunan maupun bidang apa saja. Kami di sini selalu diperhatikan, dan itu tentunya tidak langsung jadi alias proses Pak ya. Karena yang ditangani khususnya transmigrasi itu bukan hanya di Sepunggur saja, bahkan di seluruh Kalimantan. Wilayah Kalimantan. Baik Pak Tris, terima kasih banyak atas berbagi pengalamannya di siang hari ini.
saya datang ke sini hanya ingin memberikan apa namanya motivasi kepada teman-teman di luaran sana, Pak. Tidak ada tujuan niat yang lainnya selain itu. Ketika saya di sini datang sudah diizinkan mengekspos untuk lahannya, dan di tempat siapapun saya tidak mempunyai tujuan yang lain-lain, hanyalah ingin memotivasi teman-teman yang lain. Terima kasih banyak Pak Tris, tetap semangat dan intinya tetap rendah hati. Pak Tris tetap menjadi Pak Tris, tetap jadi jati diri yang sejati. Gitu Pak Tris ya. Terima kasih ya. Dan saya mohon izin untuk apa namanya ini berkeliling, karena saya juga lama tidak, dulu kan sering saya mengekspor walaupun jenengan tidak di sini Pak Tris. Ketika saya mau video lahannya Mbah Marioto atau Pak Agus, saya sering sebut alias membawa-bawa nama jenengan tentang rumah, tentang apa. Itu atas kekhilafan saya mohon maaf sekali. Karena kalau nggak ada orangnya saya ngomong kan di situ kan kayak kurang bagus. Tapi kalau jenengan sudah izin seperti ini kan artinya saya tidak melampaui batasan yang ada seperti itu. Tetap semangat Pak Tris ya. Nah teman-teman, itulah tadi cerita kita bersama Bapak Sutrisno, warga transmigran asal kota Magelang Gerabak ya, yang lahannya ini kedepannya akan ditanamin sayuran. Jadi prosesnya seperti ini teman-teman, sudah dibersihkan, terus ini kan kemarin kayaknya tanaman bekas tanaman padi ini disemprot dulu menggunakan racun rumput, dan kemudian dicangkul-cangkul. Cara menyangkulnya seperti itu ya, cukup dicuek-cuek bahasanya. Terus nanti setelah jadi lahan baru ditanamin sayuran apa saja yang akan ditanam di sini. Seperti itu ya teman-temanku semuanya. Nah jadi terima kasih buat teman-teman semuanya di luaran sana yang sudah selalu menyimak konten-konten saya, konten-konten tentang transmigrasi. Dan tentunya mohon doa dan dukungannya, jangan biarkan petani kita berjuang sendirian ya teman-teman. Karena petani itulah yang bisa menghidupi istilahnya kehidupan yang ada di boleh dibilang itu muka bumi ya teman-teman, karena tanpa petani kita tidak bisa hidup. Kemudian di sana ada Mbah Marioto yang sedang membersihkan lahannya, yaitu tadi karena mungkin Mbah Marioto sudah otomatis ikut juga program apa namanya, program brigade pangan dari dinas transmigrasi, dari dinas pertanian ya Pak Tris ya, pertanian pusat Jakarta ya. Wes luar biasa. Mungkin ini salah satu programnya presiden kita yang baru ya, Pak Prabowo Pak Tris. Wes terima kasih kepada Pak Prabowo yang telah mengadakan program tersebut di seluruh wilayah Indonesia ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar sehingga petani kita, petani Indonesia menjadi petani yang sukses dan kaya akan pangan Indonesia ya, artinya padi kayak gitu ya, makanan pokok seperti itu. Kemudian lahan yang di belakang ini sebetulnya sudah ada tanamannya jeruk dan juga tanaman kelapa. Saya 9 tahun di sini teman-teman, baru kali ini menginjak lahan yang di sini karena memang apa namanya, dekat, tapi beliau kerja di luar waktu-waktu kemarin ya. Kerja di luar artinya di Tanjung, karena waktu kemarin belum bisa diproses lahannya atau ditanami. Nah ini salah satu contoh, lumayan lah sudah ada tanamannya apa, cabai, dan mungkin Pak Sutris ini akan menambahkan tanaman lagi. Di sini juga ada tanaman makanan kesukaan saya. Luar biasa kawan-kawan. Itu luas membentang ke sana ya, dan juga ke sana. Pokoknya kemajuannya di sini sangat drastis lah semenjak apa namanya lahan di Tanggul ya. Di sana Mbah Marioto kakung atau putri. Nanti kita ke sana sajalah. Dan mungkin ya teman-teman, video saya kali ini sambil kita berjalan ke sana,
saya cukupkan sampai di sini dulu. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Tapi ini nampaknya kok subur sekali kawan-kawan. Wes luar biasa. Nah di sini nanti yang akan sudah saya tutup, tapi saya melihat ini saya kepingin ngomong lagi kawan-kawan. Ini nanti mungkin tinggal nyemprot saja ya, tinggal disemprot kemudian ditanamin padi. Wah ini lahan Bang Marioto ini jos pokoknya. Uish. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini saja dulu ya. Terima kasih sudah menyimak. Dan seperti biasa saya akhiri dengan pantun mobil Taufik melintas di darat, petani sungguh kita benahi satu persatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.